Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan kita masih dalam kitab sedekah dan masuk ke bab keempat. Ancaman dan pengharaman meminta-minta dalam kondisi mampu. Kemudian keterangan tentang dicelahnya tamak dan anjuran menahan diri dari meminta-minta. Qana'a, merasa cukup dan makan dari hasil kerja atau dari hasil usaha sendiri. Hadis pertama dalam bab ini dengan sanad sahih urutan 791 dari awal belajar, saya langsung bacakan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Nabi SAW bersabda, la tazalul mas'alatu bi ahadikum hatta yalqa Allah ta'ala wa laysa biwajhi muz'atu lahmin. Meminta-minta senantiasa dilakukan oleh salah seorang dari kalian sehingga dia bertemu dengan Allah Ta'ala sementara di wajahnya tidak terdapat sepotong daging pun. Diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dan juga An-Nasa'i. Sebenarnya hadis ini sudah sempat disinggung atau diangkat oleh Al-Mundhiri rahimahullah di bab yang sebelumnya tentang ancaman orang yang suka meminta-minta. Dan di sini masih masuk juga tentunya atau diulangi oleh beliau karena memang beliau khususkan lagi bab untuk menekankan tentang pentingnya setiap muslim tidak boleh membuka pintu mengemis. Dan sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu ya. Ada keadaan-keadaan tertentu yang boleh orang meminta. Dan Nabi SAW bahkan membatasi di tiga keadaan. Dan itu sudah kita paparkan di hadis yang lalu ya. Nabi SAW membolehkan orang yang membutuhkan biaya ya untuk orang yang harus menengahi peperangan misalnya ya, atau orang yang terlilit utang hartanya habis hilang, atau orang yang memang betul-betul tidak bisa lagi hidup kecuali harus minta dan diberikan kesaksian oleh 3 orang dari kaumnya ya, kemudian mereka menyatakan memang orang ini orang yang butuh, itu pun sampai dia punya kiwam atau kawam, sampai dia punya kemampuan. Kalau sudah mampu maka masuk dalam bab haram dia untuk memintanya. Jadi hadits ini memberikan ancaman yang sangat tegas kepada orang yang dua keadaannya. Yang pertama adalah orang yang meminta-minta dan menjadikan itu sebagai profesi dia sementara dia mampu. Artinya dia dulu pengemis. Setelah dia rasa mengemis ini enak sekali gitu, tinggal ya buka tangan, ajukan kepada orang-orang maka dia dapat tanpa bekerja apa-apa, cuma ini modalnya gitu. Awalnya dia tidak mampu, tapi setelah itu dia jadi mampu karena sudah mulai ada pekerjaan, ada pendapatan. Nah ini, ya, dia tetap lanjutkan. Dia pikir pekerjaan yang lain susah, harus menggunakan otot, menggunakan otak. Ini tidak, cukup dengan tangan saja. Maka dia lanjutkan permintaannya. Nah ini masuk yang pertama. Jadi dia tadinya tidak mampu, tapi akhirnya jadi mampu gitu. Atau yang kedua, orang yang dasarnya mampu, tapi dia hobi minta. Kita sudah kasih contoh pada pertemuan yang lalu. Dia datang ke rumah kerabatnya, sahabatnya. Ada kristal yang bagus, ada hiasan yang bagus. Bagus nih, buat saya aja ya. Langsung dibawa pulang. Kenapa ini gitu? Ya. Jangan buka pintu minta-minta itu. Karena Anda punya kemampuan gitu. Jadi kalau Anda diberikan oleh pemilik rumah, silahkan. Tidak ada masalah. Tapi kalau dia jadikan sebagai pola dia, memang terbiasa begitu. Minta terus. Kalau Anda suka dengan perhiasan yang ada di rumah keluarga Anda, makanan yang sedang dihidangkan, tanya saja dia beli dari mana. Sekarang bisa online semuanya. Ya. Lebih mulia. Dan sudah kita jelaskan teman-teman sekalian, orang yang meminta itu, dia terhina dari dua sisi, dari dua keadaan dia. Diberi dia terhina, tidak diberi lebih terhina lagi. Dan Islam memang mengharamkan ini.
membuka pintu ini. Karena tidak boleh kita hinakan diri kita. Kalau kita ingin sesuatu dari orang lain, kita bekerja. Berikan jasa kita. Baru kemudian kita ambil imbal. Nah ini pendapatan hasil kerja tangan. Ini justru dianjurkan. Dan begitu luar biasanya dalam Islam sampai dalam hadis ini ditekankan kalau ada orang yang menjadikan sebagai rutinitasnya. Nah ini kan bahasanya begitu. La tazalul mas'alah. Terus saja meminta-minta itu senantiasa. Ya. Bi'ahadikum dilakukan oleh salah seorang di antara kalian. Terus jadikan pola dia. Tadi tidak mampu, sekarang sudah mampu. Tapi dia pikir, ini kan tidak ada modalnya. Nggak perlu pakai otak, nggak perlu pakai otot. Ya. Udah langsung aja. Lanjutin. Nah ini. Atau orang yang tadi polanya memang suka minta-minta. Padahal dia mampu. Maka dia akan bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala sampai tidak tersisa, na'udzubillah, sedikit pun potongan daging di wajahnya. Jadi tinggal tengkoraknya saja. Ini makna penghinaan dan penyiksaan buat dia. Kita tergores sedikit saja, sudah sakit kan? Bagaimana kalau ada potongan daging wajah kita yang dicuil gitu, atau dipotong, dikeluarkan, bagaimana sakitnya? Bagaimana kalau seluruh wajahnya hilang dagingnya itu? Sakitnya luar biasa. Selain memang bentuk penghinaan, orang kan lihat semuanya di mahsyar nanti. Semoga Allah selamatkan itu dari sini. Oleh karena itu teman-teman sekalian, seorang muslim dan muslimah wajib hidup mulia. Wajib, bukan pilihan. Yaitu dia tidak mengemis pada orang lain. Dia tawarkan jasa yang diterima. Alhamdulillah diterima ya sudah. Untuk mengemis tidak. Ya. Biar dia punya kemuliaan. Hadis yang kedua dalam bab ini dengan sanad sahih. Urutan 792 dari awal belajar berbunyi dari Samurah bin Jundab radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Innal masailu quduhun yakdahu biha ar-rajulu wajha. Faman syaa'a abqa 'ala wajhi wa man syaa'a taraka. Illa an yas'ala dha sultanin aw fi amrin la yajidu minhu buddun atau buddan." Artinya, sesungguhnya meminta-minta itu hanyalah bopeng yang ditempelkan oleh seseorang di wajahnya. Seperti ada satu hal yang membuat orang menilai negatif di wajahnya. Ditempel sama dia. Barang siapa yang ingin, maka dia membiarkan di wajahnya. Terus saja minta-minta. Artinya orang akan hina dia. Dan barang siapa yang ingin, maka dia meninggalkannya. Jangan dia minta-minta. Supaya hilang dari wajah. Dan wajahnya jadi kelihatan bersih. Artinya kemuliaan. Ya, di mata orang. Kecuali meminta kepada pemimpin yang merupakan hak dia. Atau dalam urusan yang tidak bisa tidak. Pemimpin sini, dia minta haknya. Anda pegawai sebuah perusahaan. Hak Anda, gaji Anda minta. Lain. Ya. Anda sebagai masyarakat, Anda minta kepada pemimpin yang pernah menjanjikan apa Anda minta. Ini pernah Bapak janjiin. Ya. Misal, kita minta. Ini nggak ada masalah. Minta. Tapi bukan dengan cara yang tidak baik. Tapi dengan cara yang santun dan sopan. Ya. Membahasakan bagaimana dengan hak saya ini. Kata Nabi SAW, kalau kalian diberikan oleh pemimpin kalian, bersyukurlah kepada Allah, terima. Yang belum kalian terima dari hak kalian, sudah usaha tapi tidak dikasih, ya sudah, berharaplah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan gantikan. Allah gantikan dengan rezeki yang semisal atau lebih, plus lagi pahala. Karena dia masuk dalam bab cobaan di sini. Atau sesuatu yang harus, tidak bisa tidak. Sekarang misal, kita haus sekali tiba-tiba. Sangat haus. Kita cari air nggak ada. Kebetulan ada orang yang memang, ya, dia mungkin di sebelah kita duduk, di bus misalnya. Kita nggak bisa turun di kereta api. Dan kita bisa tanya orang itu, dia punya air mineral 2. Bisa nggak airnya saya beli misalnya. Kalau enggak ya sudah. Dia kasih misalnya, ya udah kita ambil. Karena tidak bisa, haus sekali. Kering sekali tenggorokan. Tidak mungkin kita beli, tidak ada tempat penjualan. Misal, ini contoh saja. Harus tidak boleh tidak. Tidak bisa tidak gitu. Contoh. Tapi itu pun kita masih memulai dengan membayarnya misal. Atau makna yang paling tepat adalah memang orang ini tidak mampu. Dia harus mau tidak mau minta. Nggak bisa, enggak. Hadits ini juga selain diriwayatkan Abu Daud An-Nasai
Dan At-Tirmidzi menambahkan al-mas'alatu kaddun yakuddu biha ar-rajul wajha. Meminta-minta adalah bopeng yang ditempelkan oleh seseorang di wajahnya. Jadi sejalan dengan itu gitu. Dan dari hadis ini kita ambil dua pelajaran besar. Yang pertama, haramnya orang meminta-minta sementara dia mampu. Karena ini larangan dari Nabi SAW. Yang kedua, penghinaan yang terus-menerus akan ada dalam hidup seseorang di saat dia membuka pintu minta-minta. Sampai Nabi SAW menggambarkan seperti sebuah bopeng atau ada bekas yang bertanda di wajahnya yang setiap orang bisa menilai negatif. Gitu. Kita pun subhanallah tidak nyaman kalau kita bertemu dengan orang yang sedikit-sedikit minta, sedikit-sedikit minta. Hidup rasanya susah karena setiap ketemu dia, ya minta lagi nih. Nah, gitu. Kecuali memang orang itu susah. Gitu kan. Oleh karena itu kita hidup mulia. Dan ingat sabda Nabi SAW. Siapa yang membuka pintu kemuliaan, tidak mengemis, Allah bukakan baginya pintu kekayaan. Dan siapa yang membuka pintu mengemis, Allah bukakan baginya pintu kemiskinan. Jadi kemuliaan dengan bekerja dan kehinaan kalau memang dia mengemis. Tentu dalam keadaan memang dia mampu ya. Hadis yang ketiga mirip dengan yang tadi ya. Mirip-mirip semua hadisnya dengan sanad sahih urutan 793 berbunyi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, aku mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, al-mas'alatu quduhun fi wajhi sahibiha yawmal qiyamah wa man sya'a istabqa ala wajhi. Meminta-minta adalah bopeng di wajah pelakunya pada hari kiamat. Siapa yang berkehendak, maka dia membiarkannya di wajahnya. Hadis ini riwayat Ahmad dan semua rawi-rawinya atau yang meriwayatkan hadis ini thiqah. Hadis ini mirip dengan tadi ya, maknanya. Jadi kita tidak mengambil pelajaran baru, tapi bagaimana Nabi SAW di sini menghardik orang yang suka minta-minta, sekaligus melarang umatnya untuk membuka pintu-pintu ini. Kecuali dalam keadaan yang sudah beliau izinkan saja. Kita langsung masuk hadis keempat dengan sanad hasan di ghairihi. Menjadi hasan karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain. Dan urutan 794 dari awal belajar berbunyi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, man sa'ala an-nasa fi ghairi faqatin nazalat bih aw iyalin la yutikuhum ja'a yawmal qiyamati biwajhin laisa alaihi lahmun. Barang siapa yang meminta-minta kepada manusia bukan karena kemiskinan yang menimpanya atau tanggungan keluarga yang tak sanggup dia pikul, maka dia akan datang pada hari kiamat dengan wajah tanpa daging. Di hadis ini, Nabi SAW menjelaskan, setelah di hadis-hadis sebelumnya hardikan tentang orang yang mengemis, beliau di sini menyebutkan tentang keadaan orang yang boleh. Ada dua di sini disebutkan dalam hadis. Yang pertama adalah karena dia orang miskin. Dia nggak bisa kecuali dia minta. Dia sudah coba melamar kerja sana sini nggak diterima. Kalaupun dia punya pendapatan yang dia dapatkan, nggak cukup. Makna au iyalin. Iyal bisa bermakna juga anak-anak. Ada anak-anak banyak dia tanggung. Gitu kan? Yang Allah SWT mudahkan, Masya Allah dia punya anak banyak dan dia sulit untuk membiayai mereka. Kalau dia paksakan dengan pendapatan dia mungkin cuma bisa makan 2 orang misalnya. Anaknya 4 orang. Belum dia sama istrinya misalnya. Maka itu keadaan yang dibolehkan. Orang miskin. Itu pun dia coba sekali lagi ya, tawarkan jasa dulu. Bekerja jadi ya, supir kah, bekerja jadi buruh kasar kah, bekerja apa saja. Supaya dia mulia. Kalau sudah coba melamar sana sini tidak bisa dan hari itu harus makan keluarga, dia minta. Ke tetangganya, ke saudara-saudaranya muslim yang ada di masjid ya. Tinggal dia bahasakan baik-baik. Semoga Allah berikan jalan keluar dan pada saat dia sudah mampu dia berhenti untuk minta-minta. Karena kapan dia membuka masuk dalam akhir hadis ini. Kalau dia bukan karena miskin, sudah punya kemampuan, maka di wajahnya akan hilang daging pada hari kiamat maksudnya. Sudah kita bahasakan tadi ya.
Kalau ada dipotong sedikit aja dibuat bulatan misalnya, itu sudah sakitnya luar biasa gitu. Bagaimana kalau seluruh wajah copot dagingnya? Kemudian yang kedua adalah atau anak-anak atau keluarga yang tak sanggup dia pikul. Ya, jadi karena banyaknya keturunannya, banyak tanggungan dia. Bisa kalau yang pertama tadi bisa umum ya, bisa saja dia tidak ada keluarganya, dia sendirian tapi dia miskin. Dia harus minta supaya dia bisa makan gitu. Oleh yang kedua ini lebih khusus kepada ya, seorang suami atau ayah atau seorang ibu yang mungkin sudah menjanda. Dia apa boleh buat? Harus ya, meminta agar terpenuhi kebutuhannya. Nah ini dibolehkan. Kalau selain daripada ini, Nabi SAW mengatakan akan datang hari kiamat sementara ada hukuman, dihinakan oleh Allah SWT dan disiksa dengan daging wajahnya dihilangkan. Di dalam hadis yang serupa dengan ini, hadis nomor 5 Hasan di ghairihi, menjadi Hasan dikuatkan karena riwayat-riwayat lain. Dan urutan 795 dari awal belajar berbunyi dari Rasulullah SAW. Dari Rasulullah SAW beliau bersabda, "Man fatah ala nafsi baba mas'alatin min ghairi faqatin nazalat bi aw iyalin la yutiquhum fatahallahu alaihi baba faqatin min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang membuka pintu meminta-minta untuk dirinya bukan karena kesulitan yang menimpahnya atau tanggungan keluarganya yang tidak mampu dia pikul, maka Allah akan membuka untuknya pintu kemiskinan dari jalan yang dia tidak sangka-sangka. Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Ya, luar biasa ancaman ini. Semoga Allah selamatkan kita dari mengemis ini. Ya. Kalau tadi dia mengemis bukan karena dia miskin, dia tidak bisa lagi mendatangkan pendapatan atau tanggungan istri dan anaknya atau anak-anaknya, ya, maka wajahnya akan hilang dagingnya pada hari kiamat. Copot ya, jadi sakit itu. Jangan cuma dibayangkan itu tengkorak saja, cuma penampilan yang menakutkan. Bukan. Memang itu dicopotin berarti sakit itu. Karena bagian kulit kepala dan lehernya segala masih ada, cuma bagian wajahnya dihilangkan. Itu sakit sekali. Dan terhina. Di hadis yang kelima ini, siksaan yang lain. Yaitu, diancam dengan kemiskinan. Ini banyak orang tidak sadar. Kalau seandainya di dalam surah At-Talaq, surah nomor 65 ayat 2 dan 3, Allah janjikan, untuk ayat 3-nya tepatnya surah At-Talaq ya. Allah janjikan orang yang bertakwa, yarzuqu min haitsu la yahtasib. Allah berikan rezeki dari tempat tidak disangka-sangka. Kalau ini ya, itu kalau orang bertakwa kepada Allah. Kalau ini lawannya ya. Orang yang membuka pintu mengemis ini tanpa ada hajat, apalagi dia mampu, maka Allah akan bukakan pintu kemiskinan dari tempat tidak disangka-sangka. Bangkrut usahanya, ditipu orang, dia segala macam hal bisa terjadi. Sehingga dia tiba-tiba jatuh miskin. Yang tadinya mampu. Berarti orang kalau mau kaya sebaliknya. Jangan buka pintu mengemis. Dan selalu loyal berbagi dengan orang lain. Hadis selanjutnya hadis nomor 6. Dengan sanad sahih. Urutan 796. Dari awal kita belajar berbunyi. Dari A'idh bin Amr radhiyallahu anhu. Anna rajulan atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam yas'aluh. Fa'atahu. Falamma wada'a rijlahu ala uskufatil bab qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ya'lamuna ma fil mas'alah ma masya ahadun ila ahadin yas'aluh. Bahwa seorang laki-laki datang meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau memberinya. Ketika dia meletakkan kakinya di palang pintu, Rasulullah SAW bersabda, andai mereka mengetahui keburukan yang ada pada meminta-minta, niscaya tidak ada seorang pun yang berjalan kepada seseorang untuk meminta. Hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasai. Jadi hadis ini serupa tujuan dan maksudnya dengan hadis-hadis sebelumnya, hanya saja berbeda ya retorika penyampaian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tadi ada hadis tentang hilang daging dari wajahnya, hadis yang selanjutnya juga Allah datangkan pintu kemiskinan buat dia. Di sini Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi SAW mengatakan Allah sebenarnya mengancam orang-orang yang meminta-minta tanpa ada hajat ini. Dan saking beratnya ancamannya, sampai-sampai ya, bisa tadi masalah hilang daging dari wajahnya, atau dibukakan pintu kemiskinan, maka tidak akan ada, kalau orang tahu itu tidak akan ada yang membuka pintu mengemis. Karena bahayanya. Oleh karena itu teman-teman sekalian, kalau ada orang yang mengemis,
Tidak ada salahnya kita mengingatkan sambil kita memberi lalu kita mengingatkan. Karena Nabi SAW sini orang ini minta, lalu Nabi SAW ingatkan. Tapi belum tetap memberi, gitu kan? Bukan cuma nasihat lalu kita biarkan dia pergi kelaparan, tidak. Kita beri lalu kita ingatkan. Ini hanya boleh di saat bapak atau ibu tidak mampu. Di saat sudah mampu, nggak boleh lagi. Harus hati-hati, jangan jadikan mengemis ini sebagai profesi. Ya. Tapi harus hidup, ya, mulia, bekerja, produktif. Nah. Hadis ketujuh, Hasan di ghairihi, menjadi Hasan karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain. Urutan 797 dari awal belajar berbunyi, dan diriwayatkan oleh At-Tabarani dalam Mu'jam al-Kabir dari jalan Qabus, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Lau ya'lamu sahibul mas'alati ma lahu fiha, lam yas'al." Seandainya peminta-minta itu mengetahui keburukan yang didapat pada meminta-minta, niscaya dia tidak akan meminta-minta. Kalau kita jelaskan tadi keburukan tentang dia terhina di mata orang, ya. Diberi atau ditolak, sama. Ini buruk di mata orang. Kalaupun Anda pernah meminta lalu diberi oleh orang, lalu satu waktu Anda menjabat, Allah bukakan pintu rezeki juga, tetap di mata orang itu, oh orang itu pernah minta-minta sama saya. Ada bekasnya. Belum lagi tadi ancaman yang sangat berat. Kalau dia terus minta-minta, maka daging wajahnya akan hilang. Disiksa oleh Allah dengan itu. Begitu sakitnya. Lalu diancam juga pintu kemiskinan. Dari tempat yang tidak disangka-sangka. Allah punya cara membuat dia miskin. Lalu kemudian juga ancaman Nabi SAW. Ya, tentang keburukan yang lain yang mungkin diancamkan oleh Allah SWT. Cuma Nabi mengatakan, kalau seandainya orang minta-minta ini tahu apa yang Allah ancamkan, keburukan apa akan menimpa dia, maka dia tidak akan meminta-minta. Maka ini perlu jadi sebuah ibrah dan pelajaran yang besar bagi kita semua, agar jangan membuka pintu-pintu memohon atau meminta-minta ini. Hadis ke-8 sahih di ghairihi, menjadi sahih karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain. Hadis demi hadis peringatan Nabi SAW tentang tidak boleh mengemis, ya. Dan urutan 798 dari awal belajar berbunyi dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Mas'alatul ghaniyyi syainun fi wajhi yaumal qiyamah." Meminta-minta bagi orang yang tidak memerlukan adalah aib di wajahnya pada hari kiamat nanti. Ya. Hadis ini diriwayatkan Ahmad. Dan lebih tepatnya terjemahan sebenarnya mas'alatul ghani, meminta-minta bagi orang kaya. Itu adalah kehinaan baginya atau di wajahnya pada hari kiamat nanti. Dan misalnya bisa dikatakan hilangnya daging itu berhubungan dengan hadis yang sebelumnya. Hadis selanjutnya juga hadis nomor 9 sahih. Urutan 799 dari awal belajar berbunyi dari Thauban radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, "Man sa'ala mas'alatan wa huwa anha ghani, kanat syainan fi wajhi yaumil qiyamah." Barang siapa yang minta-minta suatu permintaan padahal dia tidak memerlukannya, maka ia akan menjadi aib di wajahnya pada hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad, Al-Bazzar, Tabarani, dan juga dikatakan rawi-rawi Ahmad dijadikan hujjah dalam as-sahih, atau hadis ini hadis sahih. Intinya sama maknanya, sama tujuannya. Menghinakan diri atau akan terhinakan diri seseorang yang membuka pintu mengemis ini. Hadis nomor 10 sahih li ghairihi, jadi sahih karena dikeluarkan dengan riwayat-riwayat yang lain. Dan urutan 800 dari awal belajar. Masya Allah, sudah 800 urutan hadis yang sudah kita pelajari, ya. Semoga Allah berkahi. Dan jumlah hadisnya lebih baik daripada ini, karena kadang-kadang satu nomor bisa beberapa riwayat, ya. Berbunyi hadis nomor 800 ini, dan urutan 10 dalam bab kita, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man sa'ala wa huwa ghaniyyin 'anil mas'ala yuhsyaru yaumal qiyamati wa hiya khumushun fi wajhi." Barang siapa yang minta-minta padahal dia tidak perlu melakukannya karena berkecukupan atau kaya, maka dia akan dibangkitkan pada hari kiamat sementara barang yang dimintanya menjadi bekas luka di wajahnya. Hadis diriwayatkan oleh Tabarani, ya, dalam Mu'jam al-Awsat. Hadis ini menambahkan tadi bentuk siksaannya. Selain wajah, daging wajahnya hilang, dibukakan pintu kemiskinan dari tempat tidak disangka-sangka, terhinanya di mata manusia,
Di sini ditambahkan lagi, apa yang dia minta barang itu, Allah jadikan sebagai penghinaan di wajahnya. Bagaimana bentuknya Allah wa'ala. Tapi bisa difahami juga bahwasanya orang-orang jadi tahu, oh, orang ini suka minta-minta benda ini dulu. Allah berikan gambaran begitu, penghinaan di wajah dia. Jadi ini sejalan maknanya dengan hadis-hadis yang sebelumnya ya. Karena ini semakna kurang lebih. Hadis ke-11, sahih li ghairihi. Jadi sahih kena dikeluarkan dengan riwayat-riwayat lain dan urutan 801 dari awal belajar berbunyi dari Mas'ud bin Amr radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Annahu utiya bi rajulin yusalli alaihi. Faqala kam taraka? Qalu dinaraini aw thalath. Qala taraka kitaini aw thalath qiyat." Ya. Bahwa dihadirkan kepada Nabi SAW jenazah seorang laki-laki untuk beliau sholatkan. Maka Nabi SAW bersabda, berapa harta yang dia tinggalkan? Maka mereka menjawab 2 atau 3 dinar. Maka beliau SAW menjawab, dia meninggalkan 2 atau 3 bekas bakar karena besi panas. Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dari riwayat Yahya bin Abdul Hamid Al-Himmani. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita, bukan berarti jenazah ini yang dimaksud meninggalkan harta untuk warisannya ya, dari hal halal, bukan. Tapi yang dimaksud adalah orang ini yang jadi jenazah selama hidupnya suka minta-minta, mengemis. Maka dari hasil minta-mintanya itu ada yang tersisa. Sementara dia bukan orang yang layak untuk menerima bantuan. Maka dia akan datang pada hari kiamat nanti, ya, orang ini dengan besi bakar ya, atau bekas bakar karena besi panas. Maksudnya akan dihukum dengan besi panas pada tubuhnya atau pada wajahnya. Nah ini tambahan siksaan lagi. Sebenarnya satu siksaan sudah cukup buat kita teman-teman menjauhi. Semoga Allah selamatkan kita dan semoga Allah kayakan kita dengan harta-harta halal, dengan akhlak-akhlak yang mulia sehingga kita tidak pernah bergantung dan mengemis pada orang-orang itu. Jadi ini berarti menandakan harta yang diminta dari minta-minta pada saat dia meninggal pun itu sudah cukup yang dia tinggal untuk menjadi besi panas di wajahnya. Dia disiksa karena itu. Padahal sebenarnya kan kalau seseorang meninggalkan dari harta yang halal, dari hasil kerja dia, kan pahala. Karena ahli warisnya kan mendapatkan apa yang dia tinggalkan dan digunakan. Selama mereka gunakan dalam hal yang baik, dia akan panen pahalanya. Tapi kalau dari hasil mengemis, sementara dia mampu, maka akan jadi masalah buat dia. Ya. Oleh karena itu, segera teman-teman sekalian, berhati-hati dari benda-benda yang pernah Anda mengemis. Ya, lebih baik Anda kembalikan kepada orangnya, atau Anda sedekahkan lagi. Kalau memang orangnya tidak menerima lagi, Anda mengembalikan barang tersebut. Baik, hadits nomor 12, dan ada 12A, dan 12B, serta 12C, ya. Jadi dalam nomor 12 di bab kita ini ada 3 riwayat. Urutan 802 dari awal belajar, 12A-nya sahih li ghairihi, menjadi sahih karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain berbunyi dari Hubaish bin Junadah radhiyallahu anhu. Dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, man sa'ala min ghairi fakrin faka'annama ya'kulul jamra. Barang siapa meminta-minta bukan karena kefakiran, maka seolah-olah dia memakan bara api. Hadis ini riwayat Tabarani dalam Mu'jamul Kabir. Ya. Disebutkan juga oleh Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya, Al-Baihaqi juga menyebutkan. Dan lafadznya dalam Baihaqi, ini masih dalam 12 ayat. Aku mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, ini kata Hubaish ya, bin Junadah radhiyallahu anhu, alladhi yas'alu min ghairi haja kamathalil ladhi yaltaqitul jamra. Orang yang meminta-minta tanpa kebutuhan adalah seperti orang yang memungut bara api. Dari riwayat yang 12a ini menjelaskan kepada kita, apapun yang Anda ambil dari hasil minta Anda, sementara Anda mampu, makanan kah, minuman kah, pakaian kah, perhiasan kah, apa saja, semua itu akan menjadi bara api buat Anda. Apakah maknanya akan masalah dia di dunia, atau dia akan menjadi siksaan untuknya di kuburan dan di neraka nanti. Itu bisa masuk dalam makna ini semuanya. Yang jelas hukuman akhirat pasti akan ada kalau dia tidak taubat.
tinggal hukuman di dunia. Bisa bermakna berarti dia akan betul-betul menjadikan masalah buat dirinya dari apa yang dia minta-minta itu, pakaian yang dia pakai, sepatu yang dia pakai, dompet yang dia pakai, misalnya makanan atau minuman yang dia konsumsi, semua ini jadi masalah buat dia, seakan-akan bara api. Ya. Dan di akhirat akan menjadi siksaan buat dia. 12b-nya, sahih li ghairihi, diriwayatkan oleh Tirmidzi dari riwayat Mujahid, dari Amr, dari Hubaish, dengan yang lebih panjang dari ini. Dan lafadznya, aku mendengarkan Rasulullah SAW pada haji wada, haji perpisahan. Ya. Dikatakan haji wada karena ini haji pertama dan terakhir Nabi SAW. Karena setelah pulang haji, beliau wafat. Kata Hubaish radhiyallahu anhu bin Junada, aku mendengarkan Rasulullah SAW pada haji wada sementara beliau sedang wukuf di Arafah. Seorang badui mendatangi beliau dan memegang ujung baju beliau. Dia meminta sesuatu kepada beliau, kepada Nabi SAW, mengemis. Maka Nabi SAW memberinya, lalu dia pergi. Maka Rasulullah SAW bersabda, Innal mas'alata la tahillu li ghaniyin, wala li dhi mirratin sawi, illa li dhi faqrin mudqi'in, au gurmin mufdhi'in. Wa man sa'ala an-nasa liyathriya bihi maluhu, kana khumushan fi wajhi yawm al-qiyamah waridfan ya'kuluhu min jahannam wa man sya'a falyuqlil wa man sya'a falyukthir. Sesungguhnya meminta-minta itu tidak halal bagi orang kaya. Jelas ini. Gak boleh minta kalau orang kaya. Memberi iya. Tidak pula bagi orang yang kuat lagi sehat. Berarti bukan cuma kaya. Anda mampu, berikan jasa Anda. Bekerja. Kecuali orang yang benar-benar fakir atau memiliki tanggungan utang yang besar. Barang siapa yang meminta-minta kepada manusia agar hartanya semakin bertambah, jadikan sebagai profesi, maka ia akan menjadi bopeng di wajahnya pada hari kiamat dan batu panas yang dia makan dari jahanam. Siapa yang ingin, maka hendaklah dia meminimalkan, berhenti, minta-minta itu kecuali yang dia butuhkan saja. Dan siapa yang ingin, maka hendaklah dia memperbanyak. Silakan kalau dia mau. Maka akan lebih banyak hukuman Allah Subhanahu wa taala datang kepada dia. Ya. Ini luar biasa. Berarti di akhirat di sini dipastikan selain daging wajahnya hilang, ya, kemudian ada bopengnya, ditambah lagi di sini dia akan diberikan makanan dari batu bara api neraka pada hari kiamat. Wa na'udzubillah, ya. Ini semua karena membuka pintu-pintu minta-minta. Ingat hati, terutama orang yang sudah kaya ini, ya. Kemudian hadis yang 12C-nya, sahih di ghairihi, Razin menambahkan padanya, wa inni la'u'tir rajulal atiyata fayantaliku biha tahta ibti, wa ma hiya illa an-nar. Faqala lahu Umar, wa lima tu'ti ya Rasulullah ma huwa nar? Faqala aballahu lil bukhla wa abaw illa mas'alati. Qalu wa mal ghina alladhi la yanbaghi ma'ahu al-mas'ala? Qala qadru ma yugaddihi aw yu'ayyihi. Sesungguhnya dalam riwayat lainnya, aku memberikan pemberian kepada seseorang, lalu dia pulang membawanya di bawah ketiaknya, dimasukkan kantongnya, ya, atau dia jepit di bawah ketiaknya. Kata Nabi SAW, ada orang minta aku kasih nih, dia bawa, ya. Padahal ia tidak lain melainkan api neraka. Kenapa? Karena yang datang minta-minta orang mampu, gitu kan? Maka Umar berkata, ya Rasulullah, lalu mengapa engkau memberikan sesuatu yang merupakan neraka buat dia? Maka kata Nabi SAW, Allah menolak sifat bakhil atau kikir pada diriku. Sementara mereka menolak kecuali meminta dan mengemis. Maka mereka bertanya, kecukupan seperti apa yang menjadi ukuran tidak pantas meminta-minta? Maka kata Nabi SAW, sekedar cukup untuk makan siang atau makan malam. Artinya kebutuhan hari itu saja. Hadis ini mulia sekali teman-teman. Memberikan gambaran kepada kita dan bisa kita bahasakan seperti merincikan juga, ya, menambah rincian dari hadis-hadis sebelumnya tadi. Hadis 12C sama 12B ini berhubungan, ya. Karena kasus orang yang tadi datang minta di musim haji kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW setelah orang itu pergi mengatakan, ingat tidak boleh mengemis, dan tidak halal bagi orang kaya. Tidak pula bagi orang yang kuat lagi sehat.
Karena orang yang datang itu pergi haji, mungkin dia punya kekuatan fisik. Gitu. Tidak boleh meminta. Kecuali orang yang betul-betul fakir atau terlilit utang. Siapa yang minta-minta uang kepada orang, harta untuk memperkaya dirinya, karena dianggap itu sebagai profesinya, maka akan menjadi ya, bopeng di wajahnya pada hari kiamat nanti. Dan akan menjadi batu bara api yang dimakankan untuknya dari neraka jahanam. Nabi SAW sudah ingatkan ini. Nah, hadis 12b. Hadis 12c-nya, Nabi SAW mengingatkan, sesungguhnya aku bisa memberikan orang kalau minta. Karena Nabi SAW tidak pernah mau nolak. Siapapun minta, tidak pernah beliau tolak. Gitu kan? Tapi beliau ingatkan, kalau beliau tahu orang ini sebenarnya orang mampu, maka beliau ingatkan, hati-hati, ini nggak boleh. Beliau mengatakan mungkin ada orang minta, lalu kemudian dia bawa di bawah ketiaknya. Ini bahasa di kantongnya, atau dia jepit di bawah ketiaknya, untuk dia bawa pergi apa yang dia minta itu ya. Kalau zaman sekarang mungkin orang sudah pakai wadah, cover bag, kresek atau apa gitu ya. Maka dikatakan di sini, tanpa dia sadari, sebenarnya kalau dia orang mampu, itu adalah api neraka ya, yang ada di dalam tubuhnya. Maka Umar lalu berkata, ini pelajaran pertama tentang ancaman orang yang minta-minta sementara dia mampu. Pelajaran yang kedua adalah, bagaimana sifat baiknya dan dermawannya Nabi SAW. Dan bagaimana Allah mengajarkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk tidak boleh bakhil. Umar berkata, ya Rasulullah, kalau gitu kenapa anda kasih sementara itu anda tahu bisa jadi api neraka buat dia? Kata Nabi SAW, Allah menolak sifat kikir dari diriku. Allah sudah hapuskan, tidak ada sifat kikir dalam diriku. Aku selalu mau memberi. Dan dia ngotot untuk meminta. Dia ngotot untuk meminta. Padahal sebenarnya dia tahu dirinya mampu. Artinya, ini sifat mulia Nabi SAW yang beliau sangat dermawan. Dan beliau memberikan contoh kepada kita umatnya. Bagaimana pada saat ada orang minta, kasih aja. Karena di saat orang minta-minta itu, padahal kita tahu dia punya kemampuan, kita nggak kasih, misalnya, maka mungkin orang ini kalau dasarnya membuka pintu minta-minta dan jadi profesinya, dia bisa jadikan itu sebagai sebuah hal yang menyerang kita. Ya. Oh, itu orang pelit tuh, saya pernah minta. Dia bisa berbicara begitu. Maka dengan kita memberi, tertutup pintu hal tersebut. Walaupun kita punya hak untuk mengingatkan kepada dia. Nabi SAW mengingatkan tadi, ada orang yang datang, minta, kemudian pas di pelang pintu rumah Nabi SAW, beliau ingatkan. Hati-hati gitu. Karena ini, kalau mampu, minta, ini jadi masalah, dosa di sisi Allah SWT. Pelajaran yang ketiga dari hadis adalah, bagaimana tolok ukur batasan boleh orang minta. Karena di sini, para sahabat bertanya, lalu apa tolok ukurnya? Ya. Kecukupan seperti apa yang menjadi ukuran? Maka kata Nabi SAW, sekedar cukup untuk makan siang atau makan malam. Jadi bukan minta untuk 1 bulan. Tapi untuk hari itu. Dia kalau waktu siang cukup untuk dia makan siang saja. Mungkin sore hari Allah bukakan rezeki. Dia tidak boleh minta malam harinya. Coba bayangkan pekanya. Makan siang atau ya, bukan makan siang dan makan malam. Makan siang atau makan malam. Jadi pada saat dia, di siang hari dia minta untuk makan siang saja. Karena tidak bisa, dia kelaparan. Setelah itu dia bekerja. Mungkin malam dia sudah bisa biaya dirinya. Atau di malam hari, dia kelaparan, dia tidak bisa lagi. Dia harus minta. Dia minta. Tapi tidak untuk sekalian untuk 2-3 hari enggak. Untuk malam itu aja. Karena memang dia kalau meninggal, malam itu atau besok dia meninggal, tidak ada kewajiban lagi dia untuk membiayai dirinya kan. Jadi begitu luar biasanya Islam mengatur agar orang jangan sampai mengemis. Dan cuma terbuka pintunya di dalam keadaan-keadaan tertentu saja. Baik teman-teman sekalian, kita lanjutkan lagi ke hadis yang ke-13 yang kita pelajari pada kesempatan ini. Dan ini sedikit banyak hadis yang kita pelajari karena mirip-mirip maknanya ya. Jadi makna dan tujuannya sama gitu. Kurang lebih. Cuma ada sedikit tambahan yang sudah kita jelaskan tadi. Baik, saya langsung bacakan hadis ke-13 dengan sanad sahih urutan 803 dari awal belajar, berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Man sa'ala an-nasa takaththuran fa innama yas'alu jamrah
falyastaqilla au liyastakthir. Barang siapa yang minta-minta kepada manusia agar hartanya bertambah dari profesinya, maka dia hanya meminta bara api, maka hendaklah dia meminimalkan atau memperbanyaknya. Diriwayatkan oleh Muslim, maksudnya dia berhenti atau dia silakan membuka pintu itu, tapi sudah jelas ancamannya, dia akan mendapatkan bara api di sini. Ada sini sejalan maknanya ya dan tujuannya dengan hadis-hadis sebelumnya. Sebagaimana sudah kita jelaskan penjelasannya tadi ya. Tapi di sini sekali lagi ada penekanan dari Nabi SAW kepada umatnya untuk berhenti meminta-minta. Jangan membuka pintu mengemis, terutama dalam kondisi mampu. Dan sudah kita jelaskan tadi kondisi-kondisi yang tidak mampu. Ya. Dan juga di sini Nabi SAW setelah memberikan peringatan mengatakan ini terserah. Maksudnya yang berakal, yang faham dia akan berhenti. Yang tidak, dia akan terus memperbanyak hartanya dengan mengemis dan minta sama orang. Hati-hati, ini betul-betul penghinaan yang luar biasa gitu ya. Ya. Jangan sampai Anda kena sering minta. Lalu kemudian Allah datangkan ya, penyakit yang akhirnya membuat uang yang Anda minta itu semua juga akan habis. Hanya untuk mengobati penyakit Anda saja. Allah setiap saat bisa mendatangkan segala jenis hukuman kepada orang-orang yang seperti ini. Dan kita minta dengan tulus dari hati kita, semoga Allah SWT menjadikan kita orang-orang yang memiliki kekayaan jiwa, kekayaan harta dan sumber halal, serta kita jauh dari pintu-pintu mengemis ini. Allahumma amin. Hadis selanjutnya nomor 14, sahih li ghairihi. Udah 804 dari awal belajar dari Ali radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, "Man sa'ala mas'alatan an dhahri ginan, istakthara biha min radfi jahannam. Qalu wa ma dhahru ginan? Qala asya'u laylah." Kata Nabi SAW, barang siapa yang meminta-minta satu permintaan padahal dia berkecukupan, maka dengannya dia memperbanyak batu panas neraka jahannam untuk dirinya. Akan banyak nanti batu-batu neraka jahannam yang menambah siksaan pada dirinya gara-gara mengemis itu. Maka mereka para sahabat bertanya, apa yang dimaksud dengan yang berkecukupan? Kata Nabi SAW, makan malam untuk satu malam. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Ahmad dalam kitab Zawaidnya dan terhadap Al-Musnad. Dan juga At-Tabarani menyebutkan dalam Mu'jamul Awsatnya dengan sanad yang jayyid. Hadis ini luar biasa teman-teman. Sisi lain Nabi SAW sentuh ya. Kalau tadi ancaman, sekarang Nabi SAW lebih kepada penyebutan pada saat sahabat tanya, kira-kira yang dianggap orang itu punya kecukupan. Supaya dia tidak boleh meminta. Apa itu? Kata Nabi SAW, di saat dia bisa makan malam di malam itu. Jadi malam hari, dia bisa makan. Ya udah berarti tidak boleh minta sama sekali. Berarti yang boleh minta adalah orang yang tidak punya sama sekali, nggak bisa makan. Coba bayangkan. Ini hal yang paling sederhana. Artinya orang makan sebungkus nasi misalnya dengan sedikit lauk. Masya Allah kita di Indonesia, Allah berkahi masih bisa makan dengan 10.000 rupiah. Bahkan saya berapa kali lihat penjual-penjual kaki lima, jual segala macam makanan, kue-kuean. Masya Allah, tabarakallah, 1.000 rupiah. Ya. Satu gitu. Saya nggak tahu bagaimana ada keuntungnya, tapi karena mereka mulia, mereka jual itu. Tapi kita juga ambil pelajaran, ternyata mudah sekali orang untuk hidup dan tidak perlu dia mengemis. Beda kalau kita diberi tanpa minta, karena itu terbuka sekali pintunya, boleh saja. Tapi kalau tidak, maka ini berbahaya sekali. Baik teman-teman sekalian, kita akan tutup dengan hadis ini, ya. Hadis ya, nomor 15. Dan ini ada beberapa riwayat di sini, ada 3 riwayat yang saya lihat ya. Dengan sanad sahih, urutan 805 dari awal belajar berbunyi, dari Sahal bin Al-Hanzaliyah radhiyallahu anhu, dia berkata, Qadima Uyainah bin Hisnin wal Aqra' bin Habis ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fasa'alahu. Fa'amara Muawiyah fakataba lahuma ma sa'ala. Fa'amma al-Aqra'u fa'akhadha kitabahu falaffahu fi imamatihi wa antalaq. وأما أيينة فأخذ كتابه وأتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم dalam kurung makanan.
Faqala ya Muhammad, aturani hamilan ila qawmi kitaban la adri ma fihi ka sahifatil mutalammis. فأخبر معاوية بقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من النار. وقال النفيلي وهو أحد رواته في موضع آخر من جمرة جهنم. فقالوا يا رسول الله وما يغنيه؟ وقال النفيلي في موضع آخر وما الغنى الذي لا ينبغي معه المسألة؟ قال قدر ما يغديه أو قدر ما يغديه ويعشيه. Saya ulangi ya. Qadru ma yugaddihi au yu'ashihi. Gadak makan siang dan asya makan malam. Ceritanya adalah kata Sahal Al-Handhaliyah radhiyallahu anhu bahwasanya satu waktu pernah Uyainah bin Hasan, ini kepala suku Ghatafan, ya. Suku besar, suku Arab ya. Dan Al-Aqra' bin Habis, keduanya datang meminta sesuatu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW memerintahkan Muawiyah. Maka Muawiyah menulis apa yang mereka berdua minta untuk keduanya. Maka Muawiyah menulis permintaan keduanya. Adapun Al-Aqra', maka dia mengambil apa yang dituliskan untuknya dan melipat di sorbannya lalu pergi. Adapun Uyainah, maka dia mengambil suratnya dan membawa kepada Rasulullah SAW atau di tempat yang Rasulullah ada gitu. Dia berkata, wahai Muhammad, apakah menurutmu aku pulang kepada kaumku dengan membawa surat yang aku tidak tahu isinya seperti surat ya, yang cuma meraba-raba saja? Al-Mutalammis ini maksudnya orang yang meraba-raba saja. Lalu Muawiyah memberitahukan ucapannya itu kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang meminta-minta padahal dia memiliki apa yang mencukupinya, maka dia hanyalah memperbanyak api neraka. An-Nufaili, seorang rawi mengatakan, ya, di tempat atau di riwayat yang lain, bara api neraka. Maksudnya dia memperbanyak api neraka atau bara api neraka. Lalu mereka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang mencukupinya? Ya. An-Nufaili, perawi hadis mengatakan, di tempat lain, kecukupan seperti apa menjadi ukuran tidak pantas minta-minta. Maka kata Nabi SAW, apa yang cukup untuk makan siang dan makan malam. Hadis ini riwayat Abu Daud, dan lafadz ini adalah lafadznya dan Ibnu Hibban dalam sahihnya. Ibnu Hibban juga menyebutkan dalam sahihnya, lafadznya berbunyi, man sa'ala syai'an wa indahu ma yughni, fa inna ma yastakthiru min jamri jahannam. Qalu ya Rasulullah ma yughnihi? Qala ma yugaddihi au yu'ashihi. Barang siapa yang minta-minta sesuatu padahal dia mempunyai apa yang mencukupinya, maka dia hanyalah memperbanyak bara api jahannam. Mereka bertanya, ya Rasulullah, apa yang mencukupinya? Maka Rasulullah SAW bersabda, sekedar yang mencukupinya untuk makan siang atau makan malam. Begitu pula ada riwayat atau makan malam. Riwayat Ibnu Khuzaimah secara ringkas masih nomor yang sama ini ya. Riwayat-riwayat ini nomor 15. Hanya saja ada dia berkata, qila ya Rasulullah, mal ghina alladhi la yanbaghi ma'ahu mas'alah. Qala an yakuna lahu syub'un yaumin wa laila au lailatin wa yaum. Ditanyakan kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, kecukupan apa yang kira-kira menjadi ukuran tidak pantas minta-minta? Maka kata Nabi SAW, seseorang yang memiliki apa yang mengenyangkannya sehari semalam atau semalam sehari. Ya. Di sini ada jelasan, ada penjelasan qasahifatil mutalammis, seperti surat al-mutalammis. Ini adalah peribahasa yang dipakai oleh orang Arab untuk seseorang yang membawa sesuatu sementara dia tidak mengetahui apakah sesuatu yang dibawanya itu bermanfaat untuk dirinya atau justru merugikannya. Asal usulnya adalah bahwa al-mutalammis yang merugikan, ya, al-mutalammis ya, yang merugikan, saya ulangi, asal usulnya bahwa al-mutalammis yang bernama Abdul Masih bersama Tarafa bin Abd datang kepada Raja Amr bin Al-Mundhir. Keduanya tinggal di sisi raja. Karena suatu persoalan raja marah kepada keduanya, lalu raja menulis surat kepada salah seorang pembantunya memerintahkan agar membunuh dua orang ini. Raja berkata kepada kedua orang itu, sesungguhnya aku telah menulis hadiah untuk kalian berdua. Lalu keduanya melewati Al-Hira
al-mutalammis memberikan kertasnya kepada seorang anak, maka dia membacanya dan ternyata isinya adalah perintah untuk membunuhnya. Dia langsung membuangnya. Dia berkata kepada Tarafa, lakukan apa yang aku lakukan. Tarafa menolak dan dia menghadap kepada pembantu raja yang ditunjuk. Dia membacanya dan membunuh Tarafa. Jadi maksudnya di sini cukup panjang penjelasan tentang ada potongan hadis ya teman-teman yang pegang buku. Kan Uyainah bin Hisn ini, ya, saya jelaskan ya, dia kepala suku Qatafan tadi. Sementara Al-Aqra' bin Habis ini adalah salah satu juga orang yang punya kedudukan di sukunya. Ya. Bahkan dia kepala suku, gitu kan. Cuma dia punya sifat bakhil. Dalam beberapa riwayat disebutkan. Nah, dua-duanya datang meminta kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Karena Nabi tadi sudah kita jelaskan dalam riwayat sebelumnya, memang selalu menolak sifat bakhil. Beliau tidak pernah tidak memberi, selalu saja memberi. Maka beliau suruh Muawiyah pada saat itu radhiyallahu anhu, ipar beliau, ya, karena Ummu Habibah, saudari Muawiyah dinikahi oleh Nabi SAW. Makanya ipar Nabi SAW suruh tulis. Hajat kedua orang yang tulis. Mereka sampaikan hajatnya, Nabi SAW suruh tulis, suruh berikan surat ini, tinggal ya dia baca saja tinggal dia bawa dan akan datang seperti apa yang dia minta. Sebenarnya yang dituangkan dalam surat itu isi permintaan mereka. Nabi SAW orangnya jujur gitu. Jadi Uyainah bin Hisn minta apa ditulis, dikasih kepada Uyainah. Ini dari Rasulullah SAW gitu kan, yang ditulis oleh Muawiyah. Permintaannya ini akan diberikan gitu kan pada waktu tertentu. Al-Aqra' bin Habis juga sama. Hajatnya apa ditulis oleh Muawiyah. Nabi SAW jujur dengan itu. Maka Al-Aqra' bin Habis ambil, dia bawa surat itu, dia entah dia yakin atau tidak, dia bawa saja. Intinya apa yang dia sudah minta, dia sudah sampaikan ke Nabi. Dan dalam hadis ini tidak dibahas dia. Tapi Uyainah bin Hisn ini ada masalah. Dan memang ini orang dari awal masuk Islam, sering ada masalah-masalah yang terjadi gitu kan. Karena memang dari awal dia benci dengan Islam gitu. Kemudian dia masuk Islam. Pada saat dia diberikan apa yang dia minta dalam bentuk surat, maka ada sesuatu yang unik di sini. Tiba-tiba saja dia pada saat sudah terima, dia bicara menghadap ke Nabi SAW, tapi bahasa ini belum sampai ke Nabi SAW seutuhnya. Dia mengatakan, hai Muhammad, apakah aku pulang ke kaumku setelah aku minta ini, apa yang aku minta? Membawa surat Al-Mutalammis. Nah, bahasa ini, surah Al-Mutalammis tadi yang baru kita bacakan. Dijelaskan oleh Mundhir panjang lebar. Awal kisahnya, istilah surah Al-Mutalammis ini, orang Arab biasa menggunakannya untuk orang yang membawa surat, yang surat itu isinya belum jelas. Bisa menguntungkan, bisa merugikan dia. Tapi lebih kepada merugikan dia. Maka semua surat yang diberikan dan surat ini tidak jelas, maka disilakan dengan surat Al-Mutalammis. Uyainah bin Hisn dengan perbuatannya menghina Nabi SAW. Nabi sudah jelas jujur, suruh tulis apa yang dia minta dan akan diberikan nanti. Dengan adanya surat itu bukti kalau memang Nabi sudah janjikan dia akan memberikan gitu. Tinggal datang di waktu yang sudah Nabi tentukan nantinya. Tapi dia karena kurangnya imannya dia mengatakan, masa saya pulang bawa surah Al-Mutalammis? Nah, ini ada kisahnya. Jadi Al-Mutalammis itu sebenarnya ada seseorang yang bernama Abdul Masih. Itu karena dipakai oleh orang Arab. Semua orang yang surat yang dia bawa dia tidak tahu ini membahayakan atau menguntungkan dia, disilakan dengan Mutalammis. Awal kisahnya ada orang yang bernama Abdul Masih bersama Tarafa bin Al-Abd. Dua orang ini, Abdul Masih dan Tarafa bin Al-Abd. Dua-duanya menjadi tamu di seorang raja bernama Amr bin Al-Mundhir. Jadi Raja Amr bin Al-Mundhir, dua orang menjadi tamu, Abdul Masih dan Tarafa. Rupanya dua orang ini buat masalah dengan raja. Maka raja ingin membunuhnya. Tapi tidak mau namanya raja ini rusak. Bagaimana caranya? Dia tulis surat, suruh stafnya, baru kemudian surat itu disuruh bawa. Nah surat ini, bahasa raja itu, ini adalah hadiah buat kalian. Padahal isinya disuruh bunuh gitu. Di tempat tertentu, surat itu disuruh berikan kepada seseorang, pembantu raja, dan akhirnya dibunuh dari tempat situ orang tersebut. Nah ini awal mulanya Al-Mutalammis itu gitu. Ya. Al-Mutalammis itu.
Maka Uyainah bin Hisn menggunakan bahasa ini. Ini penghinaan buat Nabi SAW, bagaimana bisa gitu. Lalu Muawiyah mempertegas, mengatakan, ya Rasulullah, karena Muawiyah pada saat itu seperti sekretaris Nabi. Ya Rasulullah, Uyainah ini bilang, surat ini surat mutalammis. Artinya apa? Bisa berisi hal yang membahayakan dia. Nggak jelas gitu. Seakan-akan meragukan apa yang Nabi SAW sudah janjikan. Maka Nabi SAW kemudian balik mengatakan pada Uyainah dan kepada muslimin pada saat itu. Karena tahu Uyainah ini kepala suku, orang kaya sebenarnya gitu. Ya. Kata Nabi SAW, barang siapa yang minta-minta padahal dia memiliki apa yang mencukupinya, maka dia hanyalah memperbanyak api neraka. Sebenarnya orang ini, apa yang dia minta sudah saya berikan sebenarnya. Dia akan dapatkan. Tapi dia orang mampu. Tambah lagi sekarang dia meragukan isi itu, maka ingat, dia minta-minta, sementara dia berkecukupan, dia memperbanyak api neraka untuk dia. Atau bara api neraka. Jadi ini kisah daripada Uyainah bin Al-Hisn itu. Dan bagaimana Nabi SAW memperingatkan tentang bahayanya orang yang mampu lalu minta-minta. Kemudian, hal yang kedua dari hadis adalah yang sudah juga dijelaskan sebelumnya. Pertanyaan sahabat yang bertubi-tubi ya, dalam beberapa riwayat, maksudnya di sini, berulang kali di sini dan berbeda-beda gitu. Ada yang mengatakan, ya Rasulullah, apa kadar yang cukup ukuran untuk orang tidak minta-minta? Kalau dia minta dia berdosa. Dalam riwayat Nabi SAW mengatakan apa yang cukup untuk makan siang. Ya. Ada riwayat sini dan makan malam. Ada riwayat yang lain pakai au. Makan siang atau makan malam. Sebagaimana riwayat sebelumnya. Riwayat yang ketiga yang mencukupinya untuk makan sehari semalam. Jadi seseorang harus lebih hati-hati. Dia pilih riwayat yang cukup untuk dia makan siang. Berarti dia tidak boleh minta kalau malam dia sudah punya bekal gitu. Walaupun sisa makan siangnya masih ada. Untuk dia makan malam misalnya. Ya udah cukup. Itu jauh lebih tepat. Allahu a'lam. Jadi ini pelajaran penting teman-teman sekalian agar kita jangan sampai membuka pintu mengemis, pintu minta-minta. Sampai kepada hal yang kecil pun. Ya, sampai kepada hal yang kecil pun. Jadi tawarkan untuk jasa kita bekerja atau kita membeli produk dia. Maka itu jauh lebih baik. Sehingga kita terhindari dari masalah-masalah seperti ini. Allahu a'lam. Kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya, mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.